Satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Apakah suaranya bisa didengar? Ada Pak. Oke ya. Kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta mata kuliah mesin listrik. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan siang hari ini, tidak lupa Bapak mengucapkan ya bagi mahasiswa mahasiswi muslim selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, setelah kita libur ya minggu lalu, Senin yang lalu ya, libur lebaran ya, maka pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kuliah mesin listrik ini ya. Apalagi kalau kita lihat kalender ternyata minggu depan libur lagi gitu ya. Jadi minggu depan tanggal 16 itu tanggal merah ya. Nah, jadi untuk hari ini akan coba kita bahas mengenai generator sinkron ya, seperti materi yang telah Bapak share beberapa menit yang lalu ya. Langsung saja akan Bapak share materinya di Zoom ini ya.
Nah, jadi untuk siang hari ini kita akan membahas materi mengenai generator sinkron ya. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai generator sinkron. Generator sinkron atau disebut juga sebagai alternator adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi mekanik, yaitu energi putaran, menjadi energi listrik AC atau energi listrik arus bolak-balik. Nah, selanjutnya kita mulai dengan membahas konstruksi dari generator sinkron. Pada generator sinkron, arus DC diterapkan pada belitan rotor yang akan menghasilkan medan magnetik rotor. Rotor dari generator kemudian digerakkan oleh penggerak mula, menghasilkan medan magnet berputar di dalam mesin. Medan magnet berputar ini akan menginduksikan set tegangan 3 pas di dalam belitan stator dari generator. Nah, jadi yang harus diketahui ya, bahwa kalau di generator sinkron, belitan rotor ini merupakan belitan medan ya. Belitan medan artinya dialiri arus DC untuk menghasilkan medan magnet ya. Nah, ini berkebalikan dengan pada generator DC. Kepada generator DC, belitan medannya itu adalah belitan stator ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, jadi karena si rotor itu ya dialiri arus menghasilkan medan magnet, lalu rotornya berputar, maka medan magnet yang dihasilkannya juga akan berputar ya. Nah, lalu di sini disebutkan medan magnet berputar ini akan menginduksikan set tegangan 3 fasa dalam belitan stator ya. Jadi akan menginduksikan set tegangan 3 fasa dalam belitan stator. Nah, maka belitan stator ini ya, nah ini kita sebut sebagai belitan jangkar ya. Ini belitan stator kita sebut sebagai belitan jangkar. Jadi belitan medannya belitan rotor, belitan jangkarnya belitan stator. Dan ini berkebalikan dengan apa yang terjadi pada mesin DC atau generator DC ya. Kalau generator DC ya, nah sebagai perbandingan ya, kalau pada generator DC, nah yang stator itu adalah belitan medan ya. Stator ini merupakan belitan medan ya. Lalu rotor itu belitan jangkar. Nah, ini berbeda dengan generator sinkron. Ini harus dipahami ya. Pada generator sinkron, belitan medannya ada di rotor, belitan jangkarnya ada di stator. Nah, jadi di sini ya ditekankan lagi, belitan medan adalah belitan yang menghasilkan medan magnet utama. Belitan medan itu adalah belitan yang menghasilkan medan magnet utama. Pada mesin sinkron, belitan medan ditempatkan di rotor sehingga disebut juga belitan rotor. Nah, kemudian ada belitan jangkar ya. Nah, belitan jangkar adalah belitan di mana tegangan utama diinduksikan. Itu disebut sebagai belitan jangkar, tegangan utama diinduksikan. Pada mesin sinkron, belitan jangkar ditempatkan di stator sehingga disebut juga sebagai belitan stator. Rotor dari generator sinkron pada dasarnya merupakan elektromagnet yang besar. Jadi elektromagnet itu magnet ya. Elektromagnet itu magnet, tapi si magnetnya ini berasal dari berasal dari listrik ya. Rotor generator sinkron pada dasarnya merupakan elektromagnet yang besar. Kutub magnetik pada rotor dapat memiliki konstruksi yang berbentuk menonjol atau kita sebut salient ya,
atau bisa juga tak menonjol ya. Kutubnya ini tak menonjol disebut non-salient. Nah, kutub tak menonjol atau non-salient ini disebut juga sebagai kutub silinder. Rotor kutub yang tidak menonjol atau silinder biasanya digunakan untuk rotor dengan 2 atau 4 kutub. Sedangkan rotor kutub menonjol digunakan untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub. Nah, ini ada hubungannya dengan laju putaran ya. Nah, bagaimana hubungannya ya? Nah, kalau laju putaran itu kan memiliki rumus ya. Ns adalah 120 F dibagi P ya. Dimana F-nya frekuensi listriknya ya, P-nya jumlah kutub. Jadi kalau jumlah kutubnya sedikit ya, nah jumlah kutubnya sedikit, P-nya kecil, laju putarannya itu kenceng ya. Nah, maka rotor kutub yang tidak menonjol atau silinder itu untuk rotor dengan 2 atau 4 kutub, kutubnya sedikit. Berarti kutub silinder ini ya untuk putaran tinggi ya. Nah, sedangkan untuk kutub yang menonjol atau salient pole, nah untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub berarti putarannya relatif lebih rendah ya. Putaran yang lebih rendah contohnya adalah pada generator di PLTA ya. Generator PLTA itu putarannya rendah. Sedangkan yang putarannya tinggi biasanya di PLTU ya. Karena rotor diposisikan untuk mengubah medan magnetik ya, maka rotor ini dikonstruksi dari laminasi-laminasi tipis untuk mengurangi rugi-rugi arus besar atau rugi-rugi eddy current. Rotor kutub yang tidak menonjol atau silinder atau non-salient ditunjukkan pada gambar 21. Sedangkan rotor kutub yang menonjol ditunjukkan pada gambar 22. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah rotor kutub yang tidak menonjol atau disebut juga sebagai rotor silinder ya. Kutub yang kutubnya tidak menonjol berbentuk silinder ya. Nah, di dalam rotor ini ya ada slot-slot ya. Ada slot-slot ya yang merupakan tempat menempatkan belitan ya. Nah, sedangkan ini gambar 22 ya menunjukkan rotor salient pole dengan 6 kutub ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini ada kutub selatan, ada kutub utara dan seterusnya ya. Ini 6 kutub ya, dimana untuk jarak antar kutub yang berdekatan, nah itu disebut 180 derajat listrik ya. Jadi ini artinya ini S ya, selatan utara, ini selatan lagi, ini utara, ini selatan, ini utara ya. Jadi yang ini bukan U ya, nah tetapi ini S, ini selatan ya. Nah, ini ada 6 kutub ya. Nah, ini terlihat menonjol ya, bentuknya menonjol. Nah, kalau secara fisiknya bisa dilihat pada gambar B ya. Nah, pada gambar B ini kutubnya ya, kemudian ini kutubnya ya, ini kutubnya dan seterusnya ya. Foto sebuah rotor salient 8 kutub ya. Kalau gambar yang B itu 8 kutub dari mesin sinkron yang menunjukkan belitan dari rotor kutub individual. Kemudian gambar C, foto kutub salient tunggal dari rotor di mana belitan medannya belum ditempatkan. Jadi ini kalau diambil gitu ya. Nah, bagian ini, nah ini sama dengan ini. Nah, kalau diambil itu ini gitu ya. Nah, ini kalau diambil. Nah, kalau sudah dikasih belitan itu gambarnya jadi seperti ini ya. Jadi gambar D itu adalah kutub salient tunggal setelah belitan medan dipasang, tetapi belum ditempatkan di rotor. Ini masih terpisah ya. Jadi nanti ini kita masukkan ke sini ya. Nah, itu ilustrasi dari rotor salient pole ya. Nah,
Arus DC itu harus dicatu ya atau harus disuplai ke rangkaian medan yang berada pada rotor. Nah, karena si rotor berputar ya, sedangkan ya belitan yang ada di rotor itu harus disuplai oleh sumber dari luar ya, maka harus ada suatu susunan khusus untuk mendapatkan daya DC ke belitan medan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan untuk mencatu atau mensuplai daya DC ini. Yang pertama, mensuplai daya DC dari sumber DC luar ke rotor dengan menggunakan slip ring dan sikat. Jadi yang pertama adalah mensuplai atau mencatu daya DC dari sumber DC luar ke rotor dengan menggunakan kombinasi slip ring dan sikat. Nah, yang kedua adalah mencatu atau mensuplai daya DC dari sumber DC khusus yang ditempatkan langsung pada poros generator sinkron. Slip ring adalah cincin logam ya, slip ring sendiri adalah cincin logam yang mengelilingi secara penuh poros dari mesin tetapi terisolasi dari poros tersebut ya, jadi dipisahkan oleh bahan isolasi. Nah, sedangkan sikat adalah blok campuran karbon seperti grafit yang secara bebas menghantarkan listrik tetapi memiliki gesekan yang sangat kecil sehingga tidak merusak slip ring. Karena sikat ini kan akan selalu bersentuhan dengan slip ring ya. Yang satu diam sikatnya ya, sedangkan slip ringnya berputar ya. Tetapi karena gesekannya sangat kecil, maka tidak akan merusak. Jika ujung positif dari sumber DC dihubungkan ke satu sikat dan ujung negatif dihubungkan ke sikat yang lainnya, maka tegangan DC yang sama akan diterapkan ke belitan medan sepanjang waktu tanpa menghiraukan posisi anguler ataupun laju dari rotor. Nah, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan slip ring ya, yang atasnya slip ring saja, sedangkan yang bawah slip ring dan sikat. Nah, ini ya gambar yang atas ini menunjukkan slip ring ya. Ini adalah slip ring. Nah, sedangkan yang bawah ini ada sikatnya, ini sikat ya. Yang warna hitam ini sikat ya. Sikat biasanya terbuat dari karbon ya atau grafit ya. Nah, jadi antara slip ring dan sikat ini selalu bersentuhan ya. Slip ring dan sikat banyak menimbulkan permasalahan ketika digunakan untuk mensuplai daya DC ke belitan medan sinkron. Sikat ini ya harus selalu dicek pemakaiannya secara berkala atau secara reguler. Nah, sehingga akan menambah jumlah dari jenis pemeliharaan yang harus dilakukan pada mesin. Kemudian drop tegangan pada sikat juga dapat menyebabkan rugi-rugi daya yang cukup signifikan, terutama pada mesin dengan arus medan yang lebih besar. Meskipun demikian, meskipun banyak permasalahan, banyak menimbulkan rugi-rugi, slip ring dan sikat tetap digunakan pada semua mesin sinkron yang kecil. Karena tidak ada metode catu daya medan DC yang lain yang biayanya efektif ya. Jadi kalau misalnya ya dengan menempatkan langsung pada poros itu sulit kalau si generatornya memiliki ukuran yang kecil. Jadi untuk yang kecil tetap menggunakan kombinasi slip ring dan sikat. Nah, pada generator dan motor sinkron yang lebih besar, catu daya medan DC itu diperoleh dari sesuatu yang disebut sebagai brushless exciter atau exciter tanpa sikat ya, brushless exciter. Brushless exciter sendiri adalah generator AC kecil ya. Generator AC kecil
yang rangkaian medannya diletakkan pada stator dan rangkaian jangkarnya diletakkan pada poros rotor ya. Maksudnya ya, generator AC kecil ya, rangkaian medannya diletakkan pada stator generator sinkron ya. Jadi pada stator dari generator sinkron. Rangkaian jangkarnya diletakkan pada poros rotor dari generator sinkron, bukan rotor generator AC yang kecil ini ya. Kemudian keluaran dari exciter generator 3 pas ini kan keluarannya AC ya, disearahkan oleh eh, rectifier atau penyarah 3 fasa yang dipasang pada poros dan selanjutnya dimasukkan ke rangkaian medan dari belitan utama ya yang berada pada rotor dari generator sinkron. Nah, jadi jangkar ya, jangkar dari generator AC kecil itu kan akan menghasilkan tegangan ya. Nah, itu berada di rotor ya. Berarti satu posisi atau satu tempat dengan rangkaian medan dari generator sinkron yang utama. Adalah memungkinkan untuk mengatur arus medan pada mesin utama dengan mengatur arus medan DC kecil dari exciter generator yang letaknya berada di stator yang berada di pada bagian yang diam ya. Nah, kalau kita gambarkan ya kira-kira seperti ini ya. Jadi yang bagian atas ini adalah rotor generator sinkron utama ya. Ini rotor generator sinkron ya. Rotor generator sinkron. Nah, ini stator generator sinkron ya. Nah, di rotor generator sinkron ini ada medan ya. Ada belitan medan nih, belitan medan utama ya. Nah, sedangkan di stator ya, stator ini merupakan jangkar ya, tempat dihasilkannya tegangan. Jadi sebetulnya ya kalau si generator sinkronnya mah hanya ini gitu ya. Nah, ini generator sinkronnya. Nah, tapi kan dia butuh suplai DC ya. Suplai DC-nya itu berasal dari ya generator AC kecil yaitu exciter ya. Nah, si exciter itu ini adalah medan exciter ya. Nah, ini adalah medan exciter dan ini jangkar exciter ya. Nah, jadi si medan exciter sendiri mendapat suplai itu dari sumber di luar ya, AC 3 pas. Kemudian di DC kan melalui rectifier ya. Nah, kemudian masuk ke belitan medan exciter yang berada di stator dari generator utama. Nah, kita tahu si rotornya muter ya, sehingga nanti akan ada gerak relatif antara medan magnet exciter dengan jangkar exciter, sehingga pada exciter akan dibangkitkan tegangan ya. Nah, jadi di sini di jangkar exciter ini ya ada muncul tegangan ya. Jadi muncul tegangan ya. Nah, tegangan ini AC ya, kemudian di DC kan oleh rectifier 3 pas. Nah, kalau sudah DC diinputkan ke medan utama dari generator sinkron. Jadi generator sinkronnya itu yang Bapak kasih kotak merah ya. Generator exciternya yang ini ya. Nah, tambahan komponennya adalah penyearah ini ya. Jadi ada penyearah 3 pas. Nah, silakan dilihat dulu ya gambaran umumnya sistem pemberian arus medan pada generator sinkron.
Nah, berikut ya ditampilkan di layar adalah foto rotor mesin sinkron dengan brushless exciter terpasang pada poros yang sama. Nah, jadi yang ini adalah rotor utama ya. Jadi ini rotor utama ya, si rotor utama ini butuh suplai DC ya. Nah, di sini ada brushless exciter ya. Jadi ini adalah jangkarnya ya, jangkar dari brushless exciter. Nah, ini brushless exciter ya. Nah, demikian juga untuk gambar yang sebelah kanan ya. Sama ya. Jadi ada yang utamanya. Jadi ada yang utamanya ya, dan juga ada brushless exciternya. Nah, selanjutnya untuk membuat eksitasi generator benar-benar tidak tergantung pada sumber daya dari luar, maka ditambah lagi ya dengan sesuatu yang disebut sebagai pilot exciter ya. Jadi ada yang namanya pilot exciter. Nah, pilot exciter ini dimasukkan ke dalam sistem ya. Pilot exciter adalah suatu generator AC kecil dengan magnet permanen terpasang pada poros rotor. Jadi si sumber magnetnya itu kalau tadi kan masih bersumber dari luar ya, pada brushless exciter itu ya membutuhkan sumber 3 pas kemudian disearahkan oleh rectifier ya. Nah, kalau ini ya menggunakan magnet permanen ya. Nah, sudah terpasang pada poros rotor ya dengan belitan 3 pasa pada stator. Generator ini akan menghasilkan daya untuk rangkaian medan dari exciter yang mengatur rangkaian medan dari mesin utama. Jika pilot exciter sudah termasuk ke dalam poros generator, maka tidak ada daya listrik luar yang dibutuhkan untuk menjalankan generator ya. Beberapa generator sinkron dengan brushless exciter juga memiliki slip ring dan sikat, sehingga tersedia juga sumber bantu dari arus medan DC dalam keadaan darurat. Jadi meskipun sudah menggunakan brushless exciter ya, pada beberapa generator juga dilengkapi dengan slip ring dan sikat ya, supaya ada cadangan ya ketika si brushless exciter mengalami gangguan. Penampang suatu mesin sinkron besar ditunjukkan pada gambar 26. Gambar ini menunjukkan rotor kutub menonjol 8 kutub, stator dengan belitan 2 lapis terdistribusi, dan juga suatu brushless exciter. Nah, kita lihat dulu ya diagram dari pilot exciter ya. Nah, jadi kalau sebelumnya ya, ini kan generator utama ya. Ini adalah generator sinkron utama. Belitan medan ada di rotor, belitan jangkar ada di stator. Nah, ini yang tadi, ini adalah brushless exciter ya. Ini adalah brushless exciter. Nah, brushless exciter ini kan membutuhkan sumber daya ya. Sebelumnya sumber dayanya ini dari luar. Nah, sekarang dari generator lain yang namanya adalah pilot exciter. Jadi pilot exciter itu generator, brushless exciter juga generator, generator sinkron juga generator. Jadi ini seolah-olah ada 3 buah generator ya. Satu generator utama ya yang sangat besar ya. Kemudian ada generator AC kecil yaitu brushless exciter dan pilot exciter. Nah, biasanya kalau brushless exciter ya sumbernya itu berasal dari luar gitu ya. Yang masuk ke sini ya, masuk ke sini itu biasanya dari luar. Nah, untuk sekarang disuplainya dari pilot exciter. Nah, silakan dilihat dulu ya gambarnya, diteliti ya bagaimana prinsip kerja dari pemberian ya atau pencatuan
arus medan DC untuk generator sinkron ya, yang terletak ya si belita medannya itu pada rotor ya. Nah, kemudian ini gambar 26 yang tadi disebutkan ya. Diagram potongan suatu mesin sinkron yang terdiri dari 8 kutub tadi ya. Ya, 8 kutub. Nah, ini kutubnya kutub salient ya atau kutub menonjol ya. Nah, ini exciternya ya. Jadi si exciternya itu berada di ujung ya. Nah, berikutnya adalah laju rotasi atau laju putaran generator sinkron. Berdasarkan definisi, generator sinkron akan menghasilkan listrik yang frekuensinya disinkronisasi dengan laju putaran mekanik. Jadi, kenapa disebut sinkron? Ya karena frekuensinya ya, frekuensi listrik yang dihasilkan itu sudah disinkronkan dengan laju putaran mekanik. Nah, di sini ya berlaku persamaan Fe adalah Nm kali P dibagi 120 ya. Nah, kalau dibalik ya, kalau dibalik ini jadinya nanti kita akan mendapatkan Nm ya. Nm sama dengan 120 Fe dibagi dengan P ya. Nah, di mana Fe itu frekuensi listrik ya di dalam Hertz. Jadi frekuensi listrik yang dihasilkan ya. Kan generator itu akan menghasilkan listrik ya. Maka frekuensi listrik yang dihasilkannya Fe itu harus mengikuti rumus Nm kali P dibagi 120. Nm-nya laju mekanik medan magnetik di dalam RPM ya. Nah, untuk mesin sinkron sama dengan laju putaran rotor. Sedangkan P-nya sendiri adalah jumlah kutub. Nah, sebagai informasi, turbin uap paling efisien bila berputar pada kelajuan yang tinggi. Oleh karenanya, untuk menghasilkan 60 Hz, turbin biasanya berputar pada 3600 rpm untuk mesin dengan 2 kutub. Nah, sedangkan turbin air justru paling efisien bila berputar pada laju putaran yang rendah, yaitu 200 sampai 300 rpm. Oleh karenanya, generator yang digunakan adalah generator dengan banyak kutub ya untuk turbin air ya, untuk generator yang dipasang di PLTA. Nah, lalu ya, tadi kan disebutkan ya bahwa pada belitan jangkar yang berada di stator itu akan dibangkitkan tegangan ya. Nah, berapa tegangan yang dibangkitkan ya? Magnitude atau besar tegangan internal yang dibangkitkan pada stator generator sinkron dinyatakan dengan rumus. Nah, ini seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya ya. Yang dibahas sebelumnya yaitu EA ya, GGL
RMS ya pada salah satu fase itu adalah akar 2 kali V kali NC kali fluksi kali F ya. Dimana akar 2 kali V ini ya 1,4 kali 3,14 itu angkanya sekitar 4,44 ya. Jadi ini sekitar 4,44 ya kali NC kali fluksi kali F ya, dimana NC ya jumlah belitan ya, kemudian fluksi adalah flux magnet, F itu frekuensi ya. Dan ini nanti masih dikalikan lagi dengan faktor belitan yang disebut dengan KW ya. KW itu hasil kali antara KP dengan KD. KP itu disebut pitch factor ya atau faktor kisar, dan KD disebut faktor distribusi. Nah, dalam bentuk yang lebih sederhana ya bisa kita nyatakan K fluksi omega ya, karena kan akar 2 kali V kali NC itu kan konstan ya. Nah, kemudian si fluksi ya berubah-ubah, kemudian laju putaran juga berubah-ubah ya, dimana omega sendiri kan 2VF ya. Jadi omega ya ini 2VF. Nah, ini bisa ditulis K kali fluksi kali omega. Jadi ini sangat mirip dengan rumus GGL induksi pada generator DC ya. K kali fluksi kali omega. Hanya kalau pada generator DC K-nya ZP dibagi dengan 2VA ya. Kalau di sini K-nya beda lagi tentunya ya. Dimana K adalah konstanta yang merepresentasikan atau mewakili konstruksi dari mesin. Bila omega dinyatakan dalam radian elektrik per sekon ya, kan omega itu radian per sekon, tapi radian itu ya sudut itu ada derajat listrik, ada derajat mekanik ya. Nah, berarti radian juga ada radian listrik, ada radian mekanik. Nah, kalau omeganya radian listrik ya, maka si K-nya itu adalah NC dibagi akar 2. Tetapi kalau dalam radian mekanik, si K-nya itu NC dibagi akar 2 kali P, kali jumlah kutub. Tegangan internal yang dibangkitkan atau EA berbanding lurus dengan fluksi dan kelajuan. Tetapi fluksi itu sendiri bergantung kepada arus yang mengalir pada rangkaian medan rotor. Rangkaian medan IF berhubungan dengan fluksi di dalam bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar 27A. Karena EA berbanding lurus dengan fluksi ya, maka tegangan internal yang dibangkitkan EA berhubungan dengan arus medan juga seperti yang ditunjukkan pada gambar 27B. Kurva ini selanjutnya disebut kurva magnetisasi atau karakteristik rangkaian terbuka dari mesin ya, karena karakteristik rangkaian terbuka dari mesin itu menunjukkan kurva magnetisasi. Nah, ini ya gambarnya. Gambar A disebut sebagai kurva yang menghubungkan antara arus medan terhadap fluksi ya. Jadi fluksi fungsi arus medan ya. Ini fluksi fungsi dari arus medan ya. Jadi bagaimana kalau arus medan naik, apakah si fluksinya naik? Nah, kalau kita lihat ya, misalnya saja ini adalah arus medan 1 ya. Ini adalah fluksi 1. Lalu arus medannya naik jadi arus medan 2. Maka si fluksi 2 juga ini akan naik ya. Dan ini naik secara linier ya. Nah, ini IF3 ya. Nah, fluksi 3 juga ini menjadi naik ya, ini naik secara linier. Nah, tetapi mulai di sini ya, ini akan mengalami kejenuhan ya. Jadi kenaikan dari IF ya, arus medan F4 tidak linear lagi hubungannya dengan fluksi 4 ya. Nah, ini kita sebut si bahannya sudah mengalami saturasi atau sudah mengalami kejenuhan ya. Nah, ternyata hubungan antara fluksi sebagai fungsi dari arus medan
sama dengan hubungan antara GGL yang dibangkitkan sebagai fungsi arus medan asal kelajuannya konstan ya. Jadi hubungan antara fluksi dengan arus medan itu sebanding dengan hubungan antara EA GGL induksi dengan arus medan selama ya laju putarannya itu berhasil dijaga konstan. Nah, silakan diamati gambarnya ya, yang disebut dengan kurva magnetisasi. Berikutnya adalah rangkaian ekuivalen generator sinkron. Nah, jadi generator itu kan merupakan suatu bentuk fisik ya. Nah, ternyata bisa diwakili oleh suatu rangkaian listrik. Sehingga ketika kita melakukan analisisnya bisa dilakukan pada rangkaian listrik tersebut. Nah, rangkaian listrik yang mewakili generator sinkron yang aslinya itu kita sebut sebagai rangkaian ekuivalen. Tegangan EA ya, tegangan EA GGL yang dibangkitkan ya adalah tegangan internal yang dibangkitkan pada salah satu fase dari generator sinkron. Akan tetapi ya tegangan EA ini tidak serta-merta merupakan tegangan yang nantinya akan muncul pada terminal generator. Karena pada kenyataannya tegangan internal EA ini hanya akan sama dengan tegangan keluaran per fase hanya ketika tidak ada arus jangkar yang mengalir dalam mesin. Artinya ketika ada arus jangkar ya, si tegangan keluaran ya pada salah satu fase itu selalu lebih kecil dari EA. Pertanyaannya adalah mengapa tegangan output free fase dari suatu fase tidak sama dengan GGL yang dibangkitkan EA, dan bagaimana hubungan antara kedua besaran tegangan ini. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan antara GGL yang dibangkitkan EA dan tegangan terminal per fase. Nah, yang pertama adalah
distorsi medan magnetik celah udara oleh adanya arus yang mengalir di stator atau di jangkar ya. Ingat pada generator sinkron stator itu adalah jangkar. Jadi adanya ya distorsi medan magnetik celah udara oleh adanya arus yang mengalir di stator ya, yang dikenal sebagai reaksi jangkar. Ini kan sama ya dengan yang ada di generator DC ya. Di generator DC juga ada yang namanya reaksi jangkar. Kemudian yang kedua ya, karena dilewatinya oleh arus bolak-balik maka induktansi kumparan juga akan berpengaruh ya. Jadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan antara tegangan terminal per fase dengan GGL yang dibangkitkan adalah adanya induktansi diri dari kumparan jangkar. Kemudian yang berikutnya adalah resistansi kumparan jangkar ya. Nah, resistansi kumparan jangkar ya berarti kan ada drop tegangan ya yang diakibatkan oleh resistansi ini ya. Jadi resistansi kumparan jangkar juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara EA dengan V fase. Nah, lalu yang berikutnya adalah efek bentuk rotor salient pole ya. Nah, jadi khusus yang rotor salient pole, bentuk rotor salient pole yang menyebabkan celah udara ya berbeda-beda. Jadi ketika dekat kutub itu celah udaranya sempit ya, ketika tidak di dekat kutub celah udaranya lebar ya. Itu pun akan menyebabkan perbedaan tegangan ya. Nah, kita lihat yang pertama ya, yaitu reaksi jangkar. Nah, ini adalah gambar yang mengilustrasikan perkembangan model untuk reaksi jangkar ya. Jadi pada gambar A ya, medan magnet yang dihasilkan oleh rotor itu, nah kita sebut BR ya. BR itu medan magnet yang dihasilkan oleh oleh rotor. Dan ini ya, medan magnet rotor ini akan menghasilkan EA maksimum pada stator. Nah, selanjutnya EA maksimum itu akan menimbulkan IA maksimum ya. EA maksimum akan menimbulkan IA maksimum. Nah, jadi si arus ini ya, kalau GGL ini kalau seandainya statornya berbeban ya, itu akan menghasilkan IA ya. Kita sebut IA max ya. Nah, jadi yang pertama ya, ini penjelasannya ya, di bawah ada medan magnetik berputar menghasilkan tegangan internal yang dibangkitkan EA. Tegangan yang ditimbulkan menghasilkan arus lagging ketika dihubungkan dengan beban lagging ya. Jadi di sini ada arus IA ya, ini lagging ya karena kan bebannya lagging. Nah, selanjutnya ya, si arus IA ini ya, arus stator ini akan menghasilkan medan magnet sendiri yang kita sebut BS ya. Kalau BR itu akibat arus medan ya, kalau BS ini akibat arus IA ya. Jadi ada medan magnet sendiri sehingga menghasilkan GGL sendiri. GGL-nya itu kita sebut sebagai E-stat. Nah, maka di sini kan menjadi ada dua GGL ya, yaitu GGL EA dan yang dihasilkan oleh BS yaitu E-stat. Nah, maka gabungannya itu adalah tegangan terminal ya. Jadi kalau kita lihat di sini tegangan terminal per fase adalah EA plus E-stat ya. Nah, kemudian untuk medan magnetnya juga sama ya. Medan magnet neto adalah medan magnet rotor plus medan magnet stator ya.
Nah, dengan munculnya dua tegangan di dalam belitan stator ya, maka total tegangan fase adalah hasil penjumlahan tegangan internal yang dibangkitkan EA dan tegangan akibat reaksi jangkar yaitu E stat ya. Maka tegangan terminal adalah EA plus E stat. Medan magnet total B net ya merupakan penjumlahan medan magnet rotor dan stator ya. B net adalah BR plus BS. Lalu bagaimana pengaruh reaksi jangkar dimodelkan pada tegangan fase? Nah, pertama perhatikan bahwa E stat ini terletak 90 derajat di belakang arus maksimum IA. Kedua, tegangan E stat berbanding lurus dengan arus IA. Jika X adalah tetapan kesebandingan, maka tegangan reaksi jangkar dapat dinyatakan sebagai E stat adalah min JX IA ya. E stat adalah min JX IA. Jadi ya nanti akan kita dapatkan ya, perhatikan persamaan 24 ya, bahwa tegangan terminal adalah EA ditambah E stat. Nah, E statnya adalah minus JX IA ya. E statnya adalah minus JX IA. Pada gambar 29 ya, persamaan hukum Kirchhoff tegangan untuk rangkaian ini berlaku ya. Ini digambarkan pada gambar 29 ya. V fase adalah EA min JX IA ya. V fase adalah EA min JX IA, atau boleh juga ya EA adalah ya GGL yang dibangkitkan adalah tegangan terminal plus JX IA ya. Nah, boleh juga dinyatakannya seperti itu ya, supaya tidak terlihat kenapa dikurangi gitu ya. Nah, ini bisa ditambah tetapi bentuknya seperti itu dibalik ya. Sebagai tambahan terhadap pengaruh reaksi jangkar, kumparan stator juga memiliki induktansi diri dan memiliki resistansi. Jika induktansi diri stator disebut LA dan reaktansinya XA, sedangkan resistansi stator disebut RA, maka total beda potensial antara EA dan V diberikan oleh persamaan ya. V fase adalah EA GGL yang dibangkitkan dikurangi JXIA ya, drop tegangan karena reaksi jangkar, kurangi JXAIA drop tegangan karena induktansi diri, kurangi RAIA drop tegangan karena resistansi. Pengaruh reaksi jangkar dan induktansi diri dalam mesin, keduanya direpresentasikan oleh reaktansi. Dan lazimnya kedua reaktansi ini digabung menjadi reaktansi tunggal yang dikenal sebagai reaktansi sinkron dari mesin. Jadi reaktansi sinkron itu gabungan dari reaktansi akibat reaksi jangkar X dan reaktansi akibat induktansi diri XA ya. Nah, jadi kita sebutnya XS. XS itu reaktansi sinkron. Jadi S ini singkatan dari sinkron ya. Reaktansi sinkron adalah reaktansi karena ini reaksi jangkar ya, ini karena reaksi jangkar, sedangkan XA itu karena reaktansi karena adanya induktansi diri dari belitan stator atau dari belitan jangkar. Karena penyederhanaan tersebut ya, X plus XA diganti dengan XS ya, maka persamaan akhir kita nyatakan sebagai ya V fase ya, tegangan terminal per fase adalah EA min JXSIA min RAIA. Ini persamaan akhirnya. Nah, dari persamaan ini bisa kita buat rangkaian ekuivalen yang bentuknya seperti akan kita lihat di gambar 210. Nah, yang perlu dicatat di sini, P fase itu tegangan terminal salah satu fase ya. Kalau untuk 3 fase itu nilainya adalah akar 3. V fase untuk hubungan bintang dan sama dengan V fase untuk hubungan delta ya. Ya, kita lihat saja di gambar berikutnya. Nah, ini ya yang ini adalah rangkaian medan, ini rotor ya. Nah, sedangkan yang 3 ini adalah stator ya, ini stator
3 pas ya. Makanya ada 3 ya. Jadi ini tegangan terminal per fase, ini tegangan terminal per fase, ini tegangan terminal per fase ya. Nah, ini rotor ini disebut juga ya rangkaian medan ya. Sedangkan stator ini disebut sebagai jangkar, tempat dihasilkannya, tempat diinduksikannya tegangan. Nah, tadi ya per fase berlaku persamaan ya, bahwa tegangan terminal per fase adalah EA ya, min JXIA ya, JXIA min RAIA ya. Nah, kalau dihubungkan bintang ya bentuknya seperti ini ya. Yang disebut V fase itu ya per fase ya ini. Nah, ini tegangan terminal per fase ya. Nah, ini juga sama ya, ini tegangan terminal per fase. Ini juga sama ya, tegangan terminal per fase. Nah, sedangkan antara ini dengan ini disebut tegangan terminal ya, yang nilainya akar 3 V fase karena ini hubung bintang. Demikian juga yang ini ya. Yang ini juga ini VT ya namanya, ini VT. Akar 3 V fase. Satu lagi yang ini ya. Nah, kalau delta ya gambarnya seperti ditunjukkan di sebelah kanan ya, gambar B itu untuk delta. Jadi untuk delta tegangan terminal 3 pas dengan tegangan terminal per fase itu nilainya adalah sama ya. Nah, jadi ini sama ya, tegangan terminal per fase ya dengan tegangan masing-masing fase ya. Kenyataan bahwa ketiga fase dari generator sinkron adalah identik dalam semua hal kecuali untuk sudut fase, maka rangkaian ekuivalen per fase lebih banyak digunakan ya. Jadi daripada menggunakan rangkaian ekuivalen yang langsung 3 pas ya, lebih banyak menggunakan yang 1 pas saja. Nah, rangkaian ekuivalen per fase untuk generator sinkron ditunjukkan pada gambar 212 ya. Nah, untuk rangkaian ekuivalen per fase ditunjukkan pada gambar 212 ya. Gambar 212 ini menunjukkan rangkaian ekuivalen per fase ya. Jadi yang sebelah kiri adalah rangkaian medan ya. Yang sebelah kanan ini jangkar ya. Ini rangkaian medan. Rangkaian medan itu ya berarti kan rangkaian rotor ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan adalah rangkaian jangkar atau rangkaian stator. Nah, berikutnya adalah diagram fasor generator sinkron ya. Tentu diagram fasor didasarkan pada persamaan yang tadi ya, bahwa EA adalah V fase plus RAIA plus JXIA ya. Jadi yang menjadi dasar diagram fasor adalah persamaan ya, bahwa yang dibalik ya, EA adalah tegangan terminal per fase plus RAIA plus JXIA. Nah, ini sangat bergantung kepada faktor daya ya. Apakah faktor dayanya lagging, leading, atau faktor daya 1 ya. Sebagai contoh,
Untuk faktor daya satu atau beban resistif, nah itu ditunjukkan pada gambar 213 ya. Jadi karena faktor dayanya satu ya, antara tegangan terminal per fase dengan arus jangkar itu sepase ya, sepase. Jadi nanti kesannya tinggal ya V fase ditambah IARA ya. Nah jadi V fase ini ke kanan, sehingga ditambah IARA. Kenapa ditambahnya ke kanan? Karena IA juga ke kanan. Lalu tambah J XS IA. J itu 90 derajat, jadi belok 90 derajat. Ya, nanti hasilnya adalah ini EA ya. Nah, lalu kalau faktor dayanya lagging atau leading bagaimana? Ya, kalau lagging berarti kan arusnya tertinggal ya. Jadi kalau tegangan terminal per fase digambarkan mendatar, arusnya di bawah. Kalau leading, arusnya di atas. Seperti ditunjukkan pada gambar 214 ya. Nah, yang A itu ini lagging ya, ini lagging nih. Dibandingkan dengan ini ya. IA ini lagging. Nah, ini kalau IA ini leading namanya. Leading ya. Nah, silakan bisa dilihat dulu bagaimana bentuk diagram fasor suatu generator sinkron. Nah, selanjutnya perhatikan gambar 214 ya. Nah, untuk tegangan fase dan arus jangkar yang diberikan, maka tegangan internal terbangkit atau EA yang lebih besar diperlukan untuk beban lagging dibandingkan beban leading. Oleh karenanya, arus medan yang lebih besar diperlukan pada beban lagging untuk memperoleh tegangan terminal yang sama. Nah, ini penting ya. Jadi beban lagging ini ya, beban lagging itu memerlukan arus medan yang lebih besar ya. Jadi arus medan yang lebih besar diperlukan pada beban lagging untuk memperoleh tegangan terminal yang sama.
khususnya sama dengan pada faktor daya 1 ya. Karena apa ya? Nah, penjelasannya EA itu K kali fluksi kali omega. Omega harus dijaga konstan untuk mempertahankan frekuensi konstan. Atau dapat dikatakan juga bahwa untuk arus medan dan magnitud arus beban yang diberikan, tegangan terminal adalah lebih rendah untuk beban lagging dan lebih tinggi untuk beban leading ya. Jadi boleh juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ingin tegangan terminalnya yang sama, maka beban lagging butuh arus medan yang lebih besar ya. Nah, tetapi kalau misalnya arus medannya yang sama, maka tegangan terminal pada beban lagging akan lebih kecil daripada tegangan terminal pada beban leading. Nah, berikutnya daya dan torsi pada generator sinkron. Daya dan torsi pada generator sinkron digambarkan pada diagram aliran daya berikut. Nah, jadi pada generator sinkron ini adalah daya masuk ya. Ini daya masuk ya. Nah, ini daya masuk ya. Nah, ini biasanya berasal dari penggerak mula ya. Ini daya dari penggerak mula atau kita sebut prime mover ya. Jadi dari penggerak mula atau dari prime mover ya. Nah, kemudian ya ketika masuk itu ada stray losses, rugi lain-lain ya. Berikutnya karena diputar ada rugi gesekan dan angin. Berikutnya ini ada rugi inti ya. Nah, daya masuk yang dikurangi stray losses, friction and windage losses, core losses itu menjadi daya yang dikonversi ya dari mekanik ya, ini mekanik ke listrik ya. Jadi daya yang dikonversi dari sisi mekanik ke sisi listrik. Nah, kemudian ya setelah berubah jadi daya listrik ada lagi rugi listrik. Ya, ini namanya rugi tembaga ya. Ini namanya rugi tembaga ya. Ini rugi tembaga baru. Setelah dikurangi rugi tembaga ini jadi daya keluaran listrik yaitu akar 3 kali VT kali IL kali cos theta. Kenapa akar 3 VT IL ya? Karena ini adalah daya 3 pas ya. Jadi kalau daya 3 pas itu sama dengan 3 kali ya, 3 kali daya 1 fasa. Berarti 3 kali P fase kali I fase kali cos Pi ya. Nah, ini boleh tulis akar 3 kali VL atau IL kali cos Pi. Nah, itu ya untuk daya keluaran yang dihasilkan oleh generator sinkron. Nah, jadi P-in adalah daya input mekanik atau daya poros generator. Lalu P konversi adalah daya yang diubah dari mekanik ke listrik, dinyatakan sebagai torsi induksi kali omega mekanik. Hasilnya 3 kali EA kali IA kali cos Pi. Daya keluaran listrik adalah akar 3 VTIL cos theta atau 3 kali V fase IA cos theta. Untuk reaktif ya tinggal P-nya diganti dengan Q ya. Q out adalah akar 3 VTIL sin theta. Q out adalah 3 V fase IA sin theta. Nah, jika resistansi jangkar diabaikan ya, resistansi ya, karena biasanya kecil ya. Jika resistansi jangkar diabaikan ya, maka persamaan yang berlaku itu cukup EA adalah P fase plus JXS IA. Cukup yang ini saja gitu ya persamaannya. Nah, maka jika resistansi jangkarnya itu diabaikan, persamaannya seperti ini ya, maka rangkaian ekuivalennya untuk faktor daya lagging ditunjukkan pada gambar 216 ya. Nah, ini gambarnya.
Nah, nanti akan berlaku ya bahwa IA cos theta ya. IA cos theta itu ini ya, ini sebetulnya sisi segitiga gitu ya. Jadi gini, ini segitiga. Nah, sisi ini kan XSIA nih. Dan ini theta ya. Jadi sisi ini tuh XSIA cos theta. Nah, tapi kalau pada segitiga yang lebih besar ya, pada segitiga yang lebih besar ini kan EA. Ini EA ya, pada segitiga yang lebih besar. Nah, kemudian ini delta ya, sehingga ini namanya EA sin delta. Nah, maka ya karena ini dengan ini tuh sama ya, maka berlaku EA sin delta sama dengan XS IA cos theta ya. Jadi aslinya EA sin delta sama dengan XS IA cos theta ya. Nah, maka diperoleh IA cos theta adalah EA sin delta dibagi XS. Atau ya daya yang dihasilkan ya. Daya yang dihasilkan adalah 3 V fase EA sin delta dibagi dengan XS ya. Kan daya itu ya apa namanya? Tegangan kali arus ya. Nah, maka dapatnya ini 3 V fase EA sin delta dibagi XS. Di mana daya maksimum itu terjadi kalau sin delta 1 ya. Delta itu disebut power angle atau torque angle ya. Sudut daya atau sudut torsi ya. Nah, itu delta. Nah, persamaan 221 Pmax 3 P fase EA dibagi XS disebut sebagai batas kestabilan statik dari generator ya, batas kestabilan statik dari generator. Dari pembahasan sebelumnya ya, dari bab pertama torsi induksi itu KBR cross BS ya, lalu bisa diubah menjadi KBR cross BNet ya. Karena BS-nya sendiri bisa diganti sebagai BNet kurangi BR. Nanti hasilnya KBR yang 184 itu jadi 185. KBR BNet sinus delta. Maka diperoleh ya torsi induksi ya. Itu tadi ya yang sebelumnya 3 V fase EA sin delta dibagi omega M XS. Nah, ini kita lihat sebagai contoh soal. Alternator 3 pas hubung bintang mencatu beban dari 10 megawatt pada faktor daya 0,85 lagging dan pada tegangan 11 kV tegangan terminal. Resistansinya 0,1 ohm per fase dan reaktansi sinkron 0,66 ohm per fase. Hitung GGL yang dibangkitkan lain ya. Nah, ini ya arus salurannya ya pada kondisi beban penuh. IL adalah V per akar 3 VL cos theta ya. 10 mega 10 ke 10 pangkat 6 dibagi akar 3, V lainnya 11.000, cos theta-nya 0,85. Karena hubung bintang maka IA dengan IL itu sama ya. Karena hubung bintang IA dengan IL sama yaitu 617,5 ampere. Tegangan terminal per fase ya diperoleh V fase adalah VLL per akar 3 ya, 11.000 per akar 3, 6350,9. Nah, lalu ya tetanya sendiri
31,79. GGL yang dibangkitkan per fase sesuai rumus EA adalah V fase plus RIA plus IAX YX plus JX IA. Nah, maka diperoleh hasilnya 11.476 ya, atau 11,476. Yaitu yang dibangkitkan ya 11.476 dihasilkan ya di sini 11 ya. Dihasilkannya 11. Nah, kemudian ini soal latihan ya. Nah, ini mah untuk PR saja ya, untuk soal latihannya. Nah, silakan dikerjakan untuk PR ya. Ini di PR-kan saja ya soal latihannya. Jadi biar ada yang dikerjakan ya. Kita lanjut ke bagian akhir materi hari ini, yaitu mengukur parameter model generator sinkron. Nah, kita tahu ya tadi yang namanya generator sinkron itu ada rangkaian ekuivalennya, ada XS-nya, ada RA. Nah, bagaimana memperoleh nilai XS dan RA itu? Nah, ternyata bisa diperoleh melalui serangkaian pengujian ya. Nah, kita lihat saja pembahasannya. Rangkaian ekuivalen generator sinkron yang telah diturunkan mengandung 3 besaran yang harus ditentukan untuk menggambarkan secara lengkap perilaku generator sinkron sebenarnya. Yang pertama, bagaimana hubungan antara arus medan dan flux ya, atau bagaimana bentuk kurva magnetisasi, yang berarti juga bagaimana hubungan antara arus medan dengan EA ya. Nah, itu hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian reaktansi sinkron ya, pada rangkaian ekuivalen itu ada reaktansi sinkron. Nah, lalu yang ketiga adalah resistansi jangkar. Sebentar dulu ya, baterainya mau habis. Ini teh TE PTE Pak? Hah? PTE. Oh. Angkatan 2000 usaha teh ketua kelasnya si Jana. No tadi ka dia lain eta mah Jana. No tadi ka dia mah lain. Eta mah perempuan. Ya. No tadi ka dia mah kan si Jana mah kan pakai kerudungnya. Berarti nu angkatana eta Siti Suryani ya saha?
Nah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi ada tiga besaran ya yang harus kita ketahui terkait dengan rangkaian ekuivalen generator sinkron ya. Yang pertama adalah hubungan antara arus medan dan flux ya. Hubungan antara arus medan dengan flux ya. Kemudian reaktansi sinkron dan resistansi jangkar ya. Nah, untuk mendapatkan besaran tersebut ya maka dilakukan pengujian rangkaian terbuka atau short circuit test dan pengujian hubung pendek ya atau short circuit test ya. Jadi hubung pendek atau hubung singkat yang lebih tepat sih hubung pendek ya. Nah, kita lihat bagaimana melakukan pengujian rangkaian terbuka atau open circuit test. Pertama, generator dijalankan secara mekanik ya. Ya, artinya diputar oleh penggerak mula pada kelajuan rating ya, pada kelajuan rating untuk membangkitkan tegangan pada frekuensi rating. Nah, tegangannya tidak harus rating ya. Jadi tegangannya itu bertahap mulai dari 0 sampai dinaikin terus ya. Tapi kelajuannya rating, frekuensinya rating ya. Sedangkan terminal jangkar dibuka ya. Jadi terminal ini diputuskan dari semua beban karena kan open circuit. Lalu arus medan diset pada nilai 0. Setelah itu arus medan dinaikkan secara bertahap dan tegangan terminal diukur untuk setiap nilai arus medan pada tahap tersebut. Lalu data tegangan terminal sebagai fungsi arus medan selanjutnya diplot menjadi open circuit karakteristik seperti ditunjukkan pada gambar 217A. Nah, ini ya kita gambar. Kan arus medan 0 nih mula-mula ya. Nah, lalu ya tegangan terminal dalam kondisi open circuit juga diukur ya. Nah, ini terminal yang terbuka tadi ya diukur ya. Nah, jadi misalnya arus medan 0, tegangan terminal 0, arus medan sekian ya, misalnya 1 ya, tegangan terminal sekian, arus medan sekian, nah, terus gitu ya digambar ya. Sehingga diperoleh ini karakteristik rangkaian terbuka atau open circuit karakteristik. Nah, ini ya pada arus medan yang besar dia akan melengkung karena dia mengalami saturasi. Jadi tidak akan lurus terus begini. Nah, yang lurus ini namanya disebut air gap line ya atau garis celah udara. Kemudian pengujian rangkaian hubung pendek atau short circuit test. Dengan laju putaran masih 0 ya, pada laju putaran 0, arus medan 0, terminal jangkar generator dihubung singkat melalui 3 ampere meter. Dengan IF 0, laju motor dinaikkan sampai kelajuan rating. Lalu naikkan secara bertahap IF dan ukur arus IA ya. Jadi si laju putarannya udah rating nih ya. Jadi ketika arus medan 0 ya, laju motor naikkan dulu sampai rating ya. Nah, setelah itu ya, bukan motor, ini generator ya, generator. Nah, naikkan secara bertahap IF, lalu ukur IA. Setelah itu digambar ya. Nah, ini adalah hubungan antara IF dengan IA. Jadi IF 0, IA 0, IF naik. Nanti dapat ya ini IF 1. Ini arus jangkar 1. Nah, lalu IF 2. Ini arus jangkar 2. Dan seterusnya ya. Kondisi generator sinkron pada saat short circuit ditunjukkan oleh gambar 218. Nah, ini pada saat short circuit ini, nah terminalnya di short ya. Nah, kalau terminal di short ya maka IA ini ya, arus yang mulai IA adalah EA ya, EA dibagi RA plus JXS ya. Nah, untuk medannya ya, nanti ini medan magnet rotor, ini medan magnet stator, ini medan magnet neto. Nah, tegangan terminal ini 0 ya, tegangan terminal 0. Ini IA dan IARA dan seterusnya.
Nah, tadi ya pada kondisi sirkuit berlaku ini ya. Nah, nanti besarnya IA atau magnitudo IA, ini J-nya dibuang pakai Pitagoras ya. EA per akar RA kuadrat plus XS kuadrat. Nah, kemudian ya dari sini ini akan kita sebut sebagai ZS ya. Ini kita sebut saja ini kita sebut ya EA dibagi ZS ya. Nah, sehingga kita dapat ZS itu akar dari RA kuadrat plus XS kuadrat, yaitu EA dibagi IA ya, ini ZS. Nah, EA sendiri itu adalah P terminal open circuit dibagi akar 3 bagi IA ya. Nah, nanti ya ini XS ya, EA dibagi, ini kalau ya, ini mah lihat nih ya, kalau RA nya diabaikan ya, kalau RA diabaikan ini coret, jadi XS itu EA per IA ya, XS itu EA per IA kalau RA diabaikan nih, RA diabaikan. Nah, EA adalah tegangan terminal per fase open circuit ya, tegangan terminal per fase open circuit. Tegangan terminal per fase open circuit itu adalah tegangan terminal VT per akar 3 tapi open circuit ya. Tadi yang dibagi akar 3 itu PT-nya ya, awas PT dengan P fase ini beda. Nah, maka ya jika EA dan IA diketahui untuk situasi tertentu, maka reaktansi sinkron XS iya listriknya tadinya mengambil listrik buat apa? Enggak, saya mau listrik cabut Pak Wasit. Oh ya udah. Nah, jadi prosedur mencari XS adalah cari tegangan internal yang dibangkitkan EA dari grafik OCC pada arus medan tertentu. Jadi arus medannya harus tertentu. Cari arus hubung singkat ya EC pada arus medan tersebut dari SCC. Jadi arus medan di nomor 1 dengan di nomor 2 arus medannya harus sama ya. Nah, jadi arus medannya harus sama. Nah, dari sini ya nanti dapat ya EA ya, dari yang sini dapat IA ya. Nanti dari sini dapat XS ya. Dapat XS, tapi arus medannya harus sama ya. Nah, akan tetapi ada permasalahan dengan pendekatan ini. Tegangan internal yang dibangkitkan EA diperoleh dari OCC, di mana mesin sebagian mengalami saturasi untuk arus medan yang besar. Sedangkan IA diambil dari SCC, di mana mesin tidak mengalami saturasi. Nah, pada arus medan berapapun ya kalau SCC itu. Oleh karenanya, pada arus medan yang tinggi EA dari OCC pada arus medan tertentu tidak sama dengan EA pada arus medan yang sama pada kondisi hubung singkat, dan perbedaan ini menghasilkan nilai XS yang hanya merupakan pendekatan. Nah, akan tetapi jawaban yang diperoleh dengan pendekatan ini cukup akurat sampai titik saturasi, sehingga reaktansi sinkron belum saturasi. Nah, reaktansi sinkron belum saturasi itu bisa dicari dengan cara menggunakan grafik OCC pada daerah lurus ya. Mencari grafik OCC pada daerah yang lurus saja ya. Nah, jadi nanti ya untuk ini pada arus medan yang sama ya, misalnya sama-sama arus medan ini ya. Nah, dari SCC ya, dari SCC dapat IA. Nah, dari SCC dapat IA di arus medan yang sama dari OCC ya. Ya, dari OCC dapat ini ya. Dapat ini ya. Nah, ini hati-hati nanti ini VT open circuit per akar 3 ya. Harus dicarinya. Kemudian kalau dari sini mah IA saja gitu ya. Nah, kalau nanti
Kalau RA diabaikan maka XS adalah EA per IA ya. Atau tadi PTOC per akar 3 bagi IA. Tapi kalau RA-nya diabaikan, kalau tidak diabaikan, maka ini itu bukan XS tapi ZS ya. Jadi untuk RA-nya dicari dengan cara tersendiri ya. Nah, kemudian ada istilah yang namanya short circuit ratio. Short circuit ratio adalah rasio atau perbandingan antara arus medan yang diperlukan untuk menghasilkan tegangan rating pada rangkaian terbuka dengan arus medan yang diperlukan untuk menghasilkan arus jangka rating pada rangkaian hubung singkat. Itu namanya short circuit ratio. Dapat ditunjukkan bahwa besaran ini merupakan kebalikan dari nilai per unit reaktansi sinkron pendekatan yang dihitung dengan persamaan 226. Nah, ini kita lihat contoh soalnya ya. Pengujian generator sinkron 200 kPa 480 volt 50 Hz hubung bintang, arus medan rating 5 ampere menghasilkan data sebagai berikut. PTOC pada IF rating, ini pada IF rating, ILSC pada IF rating. Jadi sama ini ya. Pada sama-sama arus medan 5 ampere ya. Nah, PTOC-nya 540, ini 300 ya. Lalu ketika tegangan DC 10 volt diterapkan pada dua terminalnya terukur 25 ampere. Itu nilai resistansi jangkar. Nah, ini hati-hati ya. R-nya berarti tidak diabaikan ya. Nah, jadi ini R-nya tidak diabaikan. Pertama cari RA ya. Caranya gini. Ini kan hubung bintang ya. Kalau dihubungkan DC itu gini. Ini RA, ini RA, ini RA. Nah, nanti dia dihubungkan dengan sumber DC ya. Ini ada ampere meternya ya. Ini ada ampere meter untuk mengukur arus. Nah, kemudian ini ada sumber ya. Ada sumber DC ya. Ini dipasang voltmeter ya. Nah, jadi nanti akan mengalir arus ke sini, IA, I ke sini. Nah, ini IDC ya, IDC. IDC. Ini kan terbuka ya. Jadi masuknya lewat sini. Jadi nanti akan berlaku bahwa V adalah IDC kali 2RA ya. Jadi RA-nya bisa dicari pakai rumus RA-nya VDC dibagi ini PDC ya, PDC dibagi 2 IDC ya, ini PDC dibagi 2 IDC 10 volt dibagi ini dapat 0,2. Nah, berarti ini tidak diabaikan ya, tidak diabaikan. Karena tidak diabaikan, maka yang 540 dan 300 itu pakainya mencari ZS ya. Ini 540 bagi akar 3 ya, EA. Lalu ya IA-nya sama IL karena hubung bintang 300 dapat ZS. Nah, ini namanya ZS ya. Ini ZS. ZS itu akar RA plus XS ya. Nah, maka dapat XS-nya 1,02. Nah, ini EA ini adalah PTOC per akar 3. Tadi 540 per akar 3 ya. Ini dapatnya 311,8. Nah, kalau RA diabaikan ya, nanti dapatnya 1,08 ya. Dapatnya 1,08 ya. Nah, ini ya 1,0. Lihat, kita lihat kalau tidak diabaikan 1,02 ya. Kalau diabaikan 1,04 ya. Kalau diabaikan dapatnya 1,04. Jadi tidak terlalu jauh. Maka diperoleh rangkaian ekuivalennya seperti ini ya. Ini 0,2 RA, ini 1,02 karena RA-nya tidak diabaikan. Ini 312 dari mana? Tadi 540 dibagi akar 3. Nah, ini untuk yang lainnya, ini latihan dalam bentuk grafik ya. Jadi grafiknya sudah ada untuk soal latihan 21 dan 22. Nah, silakan saja dicoba dulu ya. Dan nanti akan kita bahasnya
di pertemuan yang berikutnya ya. Di pertemuan yang berikutnya itu akan kita bahas soal ya mengenai cara menentukan parameter model rangkaian ekuivalen generator sinkron dari grafik OCC dan SCC ya. Nah, tapi silakan dicoba dulu ya. Ini silakan dicoba dulu. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk sementara ya, untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini ya, karena sudah asar ya, kita cukupi saja sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa memberikan manfaat yang maksimal. Itu saja ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat beristirahat atau selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi yang muslim. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Mohon maaf kalau ada kehilapan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak. Selamat Ya, sore semuanya. sama-sama. Iya, sama-sama. Untuk materinya bisa dipelajari yang tadi ya, yang sudah Bapak kirimkan Terima sebelumnya. kasih, Pak. Oke siap Pak.